Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danis Muhammad Hafiz dan saya akan menjelaskan mengenai taat kepada aturan. Nah, taat artinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala atau pemerintah atau yang lain-lain supaya tidak berlaku curang dan agar kita setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin atau yang lainnya. Nah, apa sih pentingnya taat? Taat itu sangat penting. Kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus taat kepada pemimpin kita harus taat kepada orang tua kita. Mengapa? Karena semua peraturan tersebut harus mengarahkan kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan kepada kebaikan dan tata tertib. Jika peraturan tersebut memang bertentangan kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, lebih baik kita tidak lakukan. Namun kita tidak harus bersikap radikal, tapi namun kita juga bisa bersikap halus dalam menanggapi aturan yang menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun secara keseluruhan, baik dari pemerintah, pemimpin, Allah Subhanahu wa taala, dari orang tua, dari nabi, itu semua aturan yang dibuat oleh mereka, beliau Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya mengarahkan kita kepada kebaikan. Nah, kalau kita tidak menaati peraturan, biasanya akan ada balasan yang setimpal. Nah, ayat yang menjelaskan mengenai taat kepada aturan ini ada pada Al-Quran surat An-Nisa, surat keempat, ayat ke-59. Nah, inti dari ayat ini adalah kita harus mematuhi aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh pemimpin, oleh orang tua dan lain-lainnya. Dan supaya kita beriman kepada hari kemudian. Nah, asbabul nuzul dari ayat ini adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat Khalid bin Walid untuk menjadi pemimpin panglima perang di mana Rasulullah tidak mengikuti perang tersebut. Selanjutnya adalah berkompetisi dalam kebaikan. Nama saya Zari, absen 11. Berkompetisi dalam kebaikan. Apa sih berkompetisi dalam kebaikan itu? Berkompetisi dalam kebaikan adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan ini oleh umat Islam dikenal dengan istilah fastabiqul khairat. Istilah ini sendiri diambil langsung dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Mereka yang senantiasa aktif melakukan kebaikan disebut sebagai golongan sabiqun bil khairat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakan setiap amal baik yang dilakukan hambanya. Sungguh sangat banyak perbuatan baik yang bisa dilakukan manusia di dunia ini, dan semua orang pasti akan mendapat balasan walaupun amal itu sangatlah kecil pahalanya. Begitu juga dengan dosa. Allah juga akan mencatat setiap dosa seorang hamba walaupun sebesar zarah. Mengapa kita harus berkompetisi dalam kebaikan? Alasan mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melakukan kebaikan tidak bisa ditunda dan harus segera dikerjakan dalam kesempatan hidup kita yang terbatas. Yang kedua, untuk berbuat baik, hendaknya saling memotivasi dan saling tolong-menolong. Yang ketiga, kesigapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Melihat begitu banyaknya cara untuk melakukan kebaikan, maka sudah sepantasnya bagi kita yang percaya akan adanya hari perhitungan
selalu menambah pundi-pundi amalan kita. Hanya dengan itulah kita bisa survive di kehidupan yang sementara ini dan kita akan selalu berpikiran positif. Karena di benak kita kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun, kita selalu berharap kebaikan. Kompetisi duniawi terkadang membuat manusia lupa akan kepentingan sesungguhnya. Oleh karena itu, mari kita jadikan setiap detik, menit, jam, dan hari-hari kita selalu dihiasi dengan kebaikan. Dalam kompetisi kebaikan ini tidak mengenal kalah menang, sukses gagal, beruntung ataupun tidak. Berkompetisi dan kebaikan akan selalu mendapatkan ganjaran baik di kehidupan jangka pendek maupun kehidupan jangka panjang atau akhirat. Nah, bagaimana cara melakukan kompetisi dan kebaikan? Nah, hidup ini dinamis, perlu berkompetisi dan berkolaborasi agar dapat meraih sesuatu yang diinginkan dengan baik. Sebagai orang beriman, jangan sampai kita terjebak pada kompetisi yang membutuhkan hawa nafsu duniawi saja semata, apalagi kompetisi tersebut diiringi oleh suuzon, rasa iri dan ria. Karena sungguhnya perbuatan itu merupakan perbuatan manusia-manusia merugi. Oleh karena itu, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 28, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Islam untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dalam rangka mencari ridha Allah. Meskipun setiap kaum mempunyai aturan dan syariat yang berbeda-beda sesuai dengan waktu dan keadaan hidupnya. Jadi, kita bisa melakukan kompetisi dalam kebaikan dengan cara berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada Quran surat Al-Maidah ayat 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum sir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu jadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran surat Al-Maidah ayat 48. Apa maksud dari ayat tersebut? Ayat tersebut menjelaskan setiap umat memiliki syariat dan hukum sendiri-sendiri sesuai dengan zaman dan kondisi hidup mereka saat itu. Namun secara akidah dan pokok agama semuanya sama, yakni bertauhid kepada Allah. Allah menjadikan umat manusia beragam untuk menguji mereka dan memberi kesempatan agar berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ayat ini juga yang memotivasi untuk fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Seluruh manusia sejatinya akan kembali kepada Allah dan mendapatkan balasan atas apa yang mereka yakini dan perbuat selama di dunia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad dari kelas 11 MIPA D. Saya akan menjelaskan tentang etos kerja. Apa sih etos kerja itu? Etos kerja itu menurut Islam didefinisikan sebagai sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan hanya memuliakan diri, menampakkan kemanusiaan juga, melainkan sebagai bentuk manifestasi dari amal soleh, sehingga bekerja yang didasarkan prinsip-prinsip iman bukan hanya menunjukkan fitrah seorang muslim, melainkan juga meninggikan martabat seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalil mengenai etos kerja terdapat dalam surah At-Taubah ayat ke-9. Dalil mengenai etos kerja terdapat dalam surah At-Taubah surah ke-9 ayat 105. Sebagaimana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Dan bekerjalah kamu, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, seperti apa sih seorang muslim yang memiliki etos kerja itu? Seorang muslim yang memiliki etos kerja adalah mereka yang selalu posesif untuk melakukan suatu pekerjaan yang penuh manfaat, karena bagi mereka bekerja merupakan amanah dari Allah.